kita masuk pada modul 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Masih bersama Ulun, Weni Aditya, dan waktu pelaksanaan kita hari ini 2 JP ya Kak ya, dengan durasinya 1 JP 45 menit, berarti dengan ketentuannya kita 1 jam 30 menit ya Kak ya. Oke, izin kakak-kakak lanjut. Sebelum kita memulai tentunya ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama seperti biasa yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan semoga hari ini tidak terjadi kendala gangguan jaringan ya Kak ya. Walaupun ada terkendala gangguan mohon diinformasikan dan semoga nanti bisa bergabung kembali. Oke, lanjut kakak-kakak. Kita seperti yang sampaikan tadi masuk pada tahap modul 1.6 yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, dan tentunya di sini kakak-kakak akan membuat modul ajar ya. Sebelum nanti kita lebih lanjut menyampaikan tujuan, izin apakah sudah membuka LMS tentang modul yang kita pelajari hari ini kakak-kakak? Sudah? Kak Hasni? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah ada tahu ya tentang apa materi kita hari ini, yaitu tentang perencanaan pembelajaran PJOK yang ada di dalam LMS. Oke, baik, kita lanjut kakak-kakak. Selanjutnya Ulun menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu capaian umum modul kita, yaitu kakak-kakak atau nantinya guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah capaian secara khususnya kakak-kakak atau guru nantinya mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama tentang bagaimana sih perencanaan pembelajaran atau rancangan RPP atau modul ajar yang kita terapkan nantinya pada proses pembelajaran. Dan pada tahap ini kakak-kakak sudah ada membuat modul ajar ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi keadaan kakak untuk nantinya diupload pada LMS yaitu 1.6 terkait tentang nanti video pembelajaran yang akan kakak unduh. Oke, kita lanjut. Nah, oke, pada tahap ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Bikuan Desain. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih merencanakan pembelajaran sesuai dengan metode Bikuan Desain. Oke, lanjut. Nah, agenda kita hari ini yaitu yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Bikuan Desain. Yang kedua adalah menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Bikuan Desain. Jadi nanti kita ada waktu diskusi bersama di dalam BUR masing-masing untuk menganalisis modul ajar yang sudah kakak miliki. Kita lanjut ya kak ya. Oke, nah adapun tahap kegiatan hari ini yang pertama kakak sudah menentukan langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan asesmen yang kakak lakukan dan pendekatan pembelajaran yang kakak lakukan. Nah, pada masuk tahap hari ini yaitu Ulun akan memandu kakak-kakak untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis modul ajar atau RPP yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu. Nah, ini nanti ya Kak ya, pada tahap ini nanti Kakak akan menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi untuk menyelesaikan RPP yang Kakak buat atau yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Oke, nah pada tahap ini ada beberapa pertanyaan. Nah, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kalau menurut kita saat ini, apa sih 3 komponen yang menjadi bahan utama dalam penyusunan perencanaan pembelajaran? Oke, Kak Angel. Kalau menurut Kak Angel, 3 komponen tersebut boleh disebutkan Kak Angel? Sepengetahuan Kakak ya. Ya, terima kasih, Kak. Menurut Oke. saya, 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik, kemudian fasilitas yang ada, dan kemudian baru dibuat ke dalam sebuah perencanaan. Mungkin itu saja, Kak, dari Ulun.
Oke, terima kasih Kak Angel. Ternyata ada penentuan karakteristik ya Kak ya, sama dengan fasilitas. Kayak itu menurut Kak Angel. Kalau menurut Kakak yang lain ada siapa nih yang bisa memberikan pendapatnya? Kak Rizky? Oke, Kak Rizky ada? Atau Kak Hasmi bisa memberikan pendapatnya terkait tentang apa saja sih 3 komponen utama dalam penulisan perancangan pembelajaran? Oke. Tujuan pembelajaran Kak, boleh. Oh, oke. Oke, Kak Halis? Mungkin yang perlu disiapkan kita harus tahu agar Kak Injil tadi karakteristik siswa, kemudian fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin itu sambil rapat dulu pulang. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang disampaikan sebagian sudah termasuk di dalam komponen. Oke, kita berlanjut apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya Kak ya. Saat anak mengajar ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian asesmen pembelajaran, dan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran. Seperti yang sebutkan Kak Angel tadi, karakteristik itu mungkin termasuk dalam asesmen pembelajaran ya kayak kita menentukan asesmennya nanti sesuai dengan karakteristik. Kemudian fasilitas dan sarana serta aktivitas itu termasuk serta kegiatan pembelajaran itu termasuk di aktivitas pembelajaran. Nah, dan hal yang pertama adalah yang disebutkan Kak Rizky tadi yaitu tujuan pembelajaran. Nah, jadi 3 tahap ini adalah komponen utama yang harus kita tentukan dalam merancang pembelajaran. Nah, terkait dengan perancangan pembelajaran dari dulu sampai saat ini untuk perancangan pembelajaran itu tidak ada yang bakunya ya Kak ya, menurut model masing-masing. Akan tetapi pada tahap perancangan pembelajaran atau pembuatan RPP atau yang bisa disebut kita kenal saat ini adalah modul ajar, yang perlu diperhatikan itu adalah tahap atau komponen utama apa saja sih yang ada di dalam RPP tersebut. Nah, salah satunya yang harus ada adalah tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Sisanya boleh dikembangkan masing-masing seperti sumber belajar, nama instansi, tahun pembuatan, alokasi waktu, kemudian daftar pustaka, glosarium, jumlah peserta didiknya, kemudian fasilitas sarana dan prasarananya, modul sumber belajarnya. Nah, itu adalah tambahan dari komponen perancangan pembelajaran. Akan tetapi yang perlu dibuat adalah 3 hal utama ini, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas pembelajaran. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, pada tahap pembuatan pembelajaran, perancangan pembelajaran, kita di sini kita memperdalamnya sesuai dengan metode backward design ya Kak ya. Nah, pada tahap backward design ini yang pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, jadi tahap awal yang pertama itu dalam perencanaan pembelajaran menurut Big Design, yaitu tahap yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Dan tentunya seperti Kak Angel sampaikan tadi, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah pian masing-masing. Jadi setiap tujuan pembelajaran itu pasti akan berbeda antara tujuan pembelajaran sekolah yang satu dengan tujuan pembelajaran sekolah yang lain. Oke, lanjut. Nah, merancang pembelajaran dengan pendekatan Big Bang Design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi kita tidak melihat dengan apa yang kita ajarkan ya Kak ya. Kita berfokus pada tujuan apa sih yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi misalnya dalam penerapan pembelajaran materi atletik misalnya, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari pembelajaran atletik itu? Tidak terlihat, tidak melihat dari materi yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya materi atletik saja, akan tetapi nanti proses tujuan tersebutlah yang menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, sebelum kita lebih lanjut menelaah tentang Big Bang Design, izin berbagi tentang materi yang ada di dalam LMS ya Kak ya, terkait tentang Big Bang Design atau perancangan pembelajaran.
Izin. Oke, apakah sudah nampak ini Kakak-kakak? Sudah terlihat Kak Angel? Oke, izin ya menyampaikan yang ini. Oke, baik Kakak-kakak, dalam LMS pada 1.2 kalau tidak salah itu ada tentang materi ringkasan tentang perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini ya Kak ya, langkah-langkah perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik dalam bidang PJOK. Dalam modul ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah perencanaan yang komprehensif dan terstruktur untuk merancang pembelajaran PJOK yang berkualitas dengan pendekatan Big One Design. Pendekatan ini akan membantu kakak-kakak dalam memastikan pembelajarannya terancang, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah perencanaan ini akan membantu kita menjadi guru PJOK yang terampil dalam mengembangkan pengalaman pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bersiaplah untuk mempelajari strategi praktis dan tips yang berguna dalam menyusun rencana pembelajaran PJOK yang menarik dan efektif. Nah, tahapan-tahapannya ini ya Kak ya. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan Big Bang Design. Nah, jadi yang kita bahas saat ini adalah merancang pembelajarannya menurut Big Bang Design. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Pada tahap awal ini, kakak-kakak akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, yaitu kurikulum yang diterapkan. Nah, pada saat ini kita memakai kurikulum Merdeka ya Kak ya. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, kakak-kakak perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, hampir sama dengan yang kita buat, hanya saja kita akan menentukan sesuai dengan karakteristik peserta didik ya kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan asesmen pembelajaran. Selanjutnya, kakak-kakak dapat merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun somatif dengan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, dan penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Pada bagian lampiran di modul ini disajikan konsep asesmen secara umum dan kakak-kakak akan belajar lebih mendalam tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6. Nah, nanti untuk penentuan asesmennya kita nanti akan belajar di 2.6 ya Kak ya, tentang bagaimana sih menentukan asesmen awal dan asesmen akhir dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga adalah merancang konten pembelajaran. Nah, pada tahap ini kakak-kakak sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Sekarang kakak-kakak akan merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau agreement dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK. Nah, ini terkait dengan materi yang akan kakak rancang pada tahap konten pembelajaran. Oke, selanjutnya yang keempat adalah memperhatikan diferensiasi. Nah, pertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya, kakak-kakak akan menyusun pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan.
Perencanaan pembelajaran bersifat interaktif atau bolak-balik dan oleh sebab itu kakak-kakak dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik jika harus ditinjau ulang. Pertimbangan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas dan modifikasi instruksi. Nah, ini terkait tentang pembelajaran berreferensi. Jadi dalam pembelajaran, dalam langkah-langkah membuat model pembelajaran Big Design, diferensiasi juga termasuk ya Kak ya. Selanjutnya adalah pengembangan sumber belajar. Nah, pada tahap ini pengembangan sumber belajar, fasilitas, dan sumber lainnya, kakak-kakak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seperti buku teks, artikel, panduan latihan, atau peralatan untuk aktivitas jasmani, pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang disebutkan Kak Angel tadi ya, dan mudah diakses oleh peserta didik. Untuk mengajar, kakak-kakak membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran seperti lembar kerja LKPD, handout, atau ini yang bentuk apa namanya, observasi-observasi ya Kak ya, video dan media pembelajaran lainnya. Pastikan fasilitas, ruang olahraga, peralatan, dan sumber daya lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Jika perlu, atur jadwal penggunaan fasilitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sumber belajar dapat dipetakan mulai pemetaan aset yang telah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu 1.2 pemetaan sumber daya berbasis kekuatan pembelajaran PJOK. Nah, terkait dengan kebutuhan sarana prasarana ini tentunya disesuaikan dengan aset-aset yang kakak miliki di sekolah ya Kak ya, sesuai dengan modul 1.2 yaitu pemetaan asetnya berdasarkan lingkungan atau sekolah yang kakak miliki. Jadi kalau misalnya mau menggunakan fasilitas disesuaikan dengan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah kakak. Berikutnya adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak akan mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Maksudnya dalam tahapan yang logis ini, menyusun langkah-langkahnya ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada ya Kak ya. Misalnya dari pendahuluan atau pembuka, kemudian ada inti dan ada penutupnya. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Kakak-kakak juga harus menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtun sepanjang waktu pelajaran. Misalnya, alur yang tipikal dalam pembelajaran PJOK adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan, dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktekkan dalam kelompok kecil atau tim, dan diakhiri dengan pendinginan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya Kak ya. Artinya 3 langkah utama itu jangan sampai terbolak-balik, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan dan kita cermati, dan sepertinya dan ulun yakinkan bahwa untuk langkah pelaksanaan pembelajaran ini kakak-kakak sudah sudah lihai untuk melaksanakan dalam pembelajaran ya Kak ya. Oke, dan yang berikutnya adalah menyusun rencana keselamatan. Nah, untuk tahap ini, perhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Identifikasi resiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani olahraga. Sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Nah, jadi kakak-kakak dalam menyusun pembelajaran diharapkan untuk juga memperhatikan keselamatan pada saat proses pembelajaran. Artinya dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, misalnya materi renang yang terlihat ya Kak ya. Nah, dalam materi renang kan tentunya kita harus menjaga keselamatan baik di dalam air ataupun kondisi di luar air. Nah, hal itulah tentunya akan menjadi pertimbangan kita dalam nantinya memberikan pembelajaran pada saat proses berlangsung. Oke, nah sampai di sini langkah-langkah sini ada yang mau ditanyakan dulu kakak-kakak terkait langkah-langkah pembuatan Big Design. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, oke. Ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya Kak ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi yang kedua adalah perumusan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran, kakak-kakak
akan menentukan nantinya penggunaan dengan ABCD. Nah, jadi ada audience, ada behavior, ada condition dan ada degree. Nah, ini biasanya tercakup dalam tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat melakukan gerakan, dapat mempraktekkan materi apa ya biasanya? Dapat mempraktekkan gerakan lari secara benar. Nah, misalnya ini maka terbuatlah peserta didiknya yaitu adalah audiens. Nah, kemudian behaviornya ini adalah gerakan yang dilakukan. Nih contohnya nih, memukul, menendang, menggiring, mengumpan dan menahan. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi. Nah, di mana mereka bisa melakukannya baik secara individu, berpasangan ataupun dalam permainan. Degree yaitu kriteria yang dicapai atau level performa. Biasanya ini kita lakukan, kita buat dalam ada yang namanya C6 atau C4, C3. Nah, biasanya ini ya Kak ya yang kita buat ya, yang termasuk degree. Nah, oke, ini contohnya nih. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman lainnya. Nah, kemudian behaviornya adalah berpindah tempat, kondisinya adalah di lapangan menggunakan kaki, degree-nya adalah setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lainnya. Nah, untuk degree bisa Kakak rubah cara bentuk panjang seperti ini boleh, atau dengan biasanya kita mengenal kata-kata kata-kata kerja dalam pembelajaran PJOK ya Kak ya. Ada C1, C2, C3, C4 sampai C6 dan seterusnya. Nah, itu yang di dalam biasanya kalau tidak salah belum ya yang kita pakai itu. Ya, yang ada C1, C2, C3, C4 dan C6-nya. Nah, biasanya itu dimasukkan dalam degree. Oke, sampai sini untuk penentuan kriteria ABCD nantinya dalam indikator tujuan pembelajaran. Apakah bisa dipahami Kakak-kakak? Izin stop share yang ini ya. Kalau bisa kita akan lanjut ya Kak ya. Oke, saya stop share yang ini akan berlanjut pada PPT yang akan kita bahas. Oke. Oke, baik, lanjut. Nah, pada tahap perencanaan ini tadi sudah disebutkan ada beberapa langkah-langkah yang ditentukan dalam penentuan perancangan pembelajaran menurut Backward Design. Nah, mari kita bahas pada tahap Backward Design. Tadi kita sudah membahas ya, Kak ya. Nah, ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai pada akhir pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran tentunya kita juga akan mengambil dari CP ya Kak ya yang sudah ditentukan, disesuaikan dengan fase mana yang akan kita lakukan nanti. Contohnya di sini ada fase B, kemudian elemen yang diambil adalah terampil bergerak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, tujuan pembelajaran yang dibuat yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi kita membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Dan tentunya capaian ini juga disesuaikan dengan fase mana yang kita ambil. Oke, lanjut yang kedua adalah penentuan asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, kita lihat ya Kak ya. Pada fase B tadi dengan tujuan yang ditentukan yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini asesmennya ya Kak ya. Asesmen yang dilakukan adalah dengan asesmen formatif atau sumatif, bentuknya akan menjawab soal atau dengan observasi atau LKPD lainnya. Nah, ini asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen keterampilan atau gerak. Nah, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, ini jadi
Asesmen ada 2 yang kita lakukan pada tahap pembelajaran PJOK ya Kak ya, tertulis dan keterampilan. Akan tetapi dalam penentuan asesmen juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita ya Kak ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, aktivitas pembelajaran. Jadi ada rangkaian yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally overrated dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi aktivitas yang kakak buat tentunya akan memberikan pengalaman yang berharga dan dalam aktivitas tersebut anak-anak menjadi senang, have fun, tetapi tidak hanya sebatas have fun ya kak ya, mereka juga bermaknai atas apa yang kakak berikan di proses pembelajaran tersebut. Nah, ini aktivitasnya agak kecil ya. Nah, aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan KKK. Nah, ini ada soalnya ya Kak ya. Nah, ini tadi asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama, kemudian gerakannya adalah melakukan gerakan senam dengan sesuai dengan transisi dan laku yang lembut. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh aktivitas gerakan, aktivitas pembelajaran pada saat materi senam irama. Oke, selanjutnya. Nah, pada tahap Big Design, tahap ini adalah meruncing ke bawah. Jadi dari tahap yang besar dulu yaitu mulai dengan tujuan pembelajaran kemudian mengerucut ke bawah sampai dengan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sampai pada saat dengan merencanakan pembelajaran kegiatan tentunya kakak-kakak akan menentukan asesmen sesuai dengan karakteristik seperti yang Kak Angel sebutkan tadi. Nah, dengan menentukan karakteristik kita juga akan menentukan asesmen ya Kak ya. Jadi dengan adanya pengetahuan menentukan karakteristik peserta didik, kita dapat mengembangkan asesmen pembelajaran apa yang nantinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kakak. Oke, selanjutnya. Nah, ini besarannya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Nah, ini tadi. Dari 3 tadi lanjutannya seperti yang sudah sampaikan tadi, yang selanjutnya setelah merancang pembelajaran, yang pertama tadi kan kita menentukan tujuan, kemudian setelah menentukan tujuan, menentukan asesmen pembelajaran, dan selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap Design ini, hampir sama dengan perancangan pembelajaran UBD. Masih apakah ada yang mengikuti piloting nih kakak-kakak? Tentunya akan mengenal pembelajaran yang berdesain OBD, yaitu dengan penentuan tujuan pembelajaran, perencanaan asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Nah, tahap selanjutnya adalah memperhatikan diferensiasi. Nah, yang tadi sudah disebutkan, diferensiasi artinya dalam pembelajaran kakak menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan peserta didik. Materi apa yang kakak sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik minat bakat peserta didik kakak sendiri. Nah, dalam penentuan pembelajaran berdiferensiasi tentunya kakak sudah menentukan langkah-langkah awal tadi ya kak ya, dari 3 awal yang sudah kakak lakukan. Dan berlanjut pada pengembangan sumber belajar dan fasilitas serta sumber daya lainnya. Nah, untuk pengembangan sumber daya belajar ini disesuaikan dengan pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah kakak. Misalnya yang kakak miliki hanya sebatas buku dan lapangan. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang akan kakak terapkan atau akan kakak pakai nantinya pada proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun langkah pembelajaran. Dan yang terakhir tadi adalah menyusun rencana keselamatan. Nah, ini adalah 7 tahap model pembelajaran menurut Big Design yang nanti akan kakak lakukan atau kakak terapkan dalam pembuatan modul ajar. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa Big Design itu disebut dengan desain mundur? Yang pertama adalah memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran yang terstruktur dengan baik.
Kemudian yang kedua adalah Bikwen Design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, jadi ini adalah kenapa Bikwen Design itu dibuat, jadi untuk memudahkan kakak-kakak dalam menentukan tujuan pembelajaran dan juga menciptakan pembelajaran yang terstruktur. Oke, ini adalah tujuan dari Bikwen Design. Nah, sebelum masuk ke analisis, kita akan menyambung ke dalam tahap LMS ya Kak ya. Oke, di LMS ada beberapa tahapan, ada beberapa materi ringkasan terkait dengan penulisan atau pengembangan Bikwen Design. Nah, oke, sambil berkomentar, izin di dalam kelompok kita, di dalam pembelajaran kita, selain Kak Angel yang aktif, apakah ada lagi yang aktif? Karena nanti untuk tahap analisis kita akan berdiskusi ya Kak ya. Kak Nurhalis Asmi, siapa lagi Kak? Apakah hanya berdua saja di dalam pembelajaran yang aktif? Ini ada 11, berarti ada 10, ada 2 yang tidak masuk ya. Izin, 2 yang tidak masuk ini siapa ya? Siapa ya? Kak Ridi Putra ada, Kak Angel, Kak Rija ya? Sama Kak siapa yang enggak masuk Kak? Ida ya ada. Oh Kak Rauda ya? Bukan ya? 10. Ide, Eren, Haryadi, Mas Nari, Muhammad, Nurhalis, Siti, Maulida. Ada 3 ya Kak ya yang nggak masuk. 1, 2, izin cek sebentar ya Kak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, berarti 3 yang tidak masuk ya. Ada yang 2 akun. Siapa ini yang 2 akun? Oke, berarti ada 3 yang tidak masuk, Kak Rauda, Kak Hajirja, sama Kak Faisal. Oke, tapi izin sebelum kita ke analisis, yang aktif selain Kak Halis dan Kak Angel, siapa lagi yang aktif? Yang bisa beraktivitas di dalam kegiatan. Izin Kak. Selain Kak Angel dan Kak Nurhalis Asmi, tadi Kak Rizky aktif Kak. Ya. Oke. Karena nanti kita akan menganalisis dalam room ya. Oh ini Kak Mas Nari ada, berarti ada 4. Ada 4, siapa lagi nih? Yang selain yang tadi ada kegiatan. Oke. Oke, berarti kalau ada 4, nanti kita akan menganalisis ini ya Kak ya. Menganalisis modul ajar yang sudah Kakak upload ataupun yang belum Kakak upload. Oke, izin sebentar, biar Ulun tahu untuk bisa membaginya nanti yang aktif silahkan tulis di kolom di kolom chat. Yang aktif Ulun tulis dia Kak ya. Yang aktif silahkan tulis nama di kolom chat. Oke, karena ada di kegiatan analisis kita nanti akan masuk bor ya Kak ya. Tadi Kak Nuryadi ada kegiatan, Kak Edma, Kak Era. Kami hari ini maulid Pegiri. Oh iya benar, ada Pegiri. Nggih. Oke, Kak, yang aktif saja Kak, nggih. Yang aktif saja, nggih, nggak apa-apa. Ada apa-apa kalau memang kita berkegiatan, nggih silahkan. Setidaknya ada yang aktif, karena kita nanti akan menganalisis. Sambil rapat, nggih. Oke, kalau 2 saja yang aktif, sambil masuk kegiatan yang lain, Kak Mas Nari juga mesti nanti bergabung, yang lain walaupun nanti tidak bergabung, berarti
Untuk analisis kita tetap di bor besar saja ya Kak ya, Kak Halis Asmi dan Kak Angel. Nanti silakan kita berkegiatan di dalam saja, berarti karena orangnya sebagian ada kegiatan, kita tidak membagi bor ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk izin izin kita lanjut ya Kak ya. Oke, baik. Karena hanya aktif ada beberapa orang saja, pada kegiatan analisis ini kita nanti akan membahas tentang modul ajar. Kayak terkait dengan modul ajar sedikit ingin menyampaikan atau ulun ingin tahu apakah kakak-kakak sudah membuat modul ajar terkait nanti yang akan diupload di LMS berhubungan dengan video pembelajaran yang akan kakak rekam. Kak Angel sudah membuat modul ajar? Apakah sudah upload modul ajar? Karena hari ini adalah batas akhir. Oke, siap. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, baik ya Kak ya. Oke, terkait tentang analisis ini kita akan lanjut. Berarti karena di dalam sini hanya ada Kak Angel dan Kak Halis, sedangkan yang lain masih ada berkegiatan, berarti saya akan membahas punya Kak Angel dengan Kak Halis saja ya. Oke, kita akan membahas sama-sama saja. Oke, kita lanjut terkait tentang analisis tadi. Lanjut ya Kak Angel ya. Oke, nah ini. Nah, pada tahap ini agak kebesaran ya Kak Angel. Nah, ini ya Kak ya. Pada tahap ini kakak-kakak akan nanti menjawab pertanyaan apakah kakak nih apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Kemudian bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kemudian apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang dimulai dari capaian akhir? Nah, ini nanti ya Kak ya. Ini nanti setelah kakak menelaah apa yang sudah kakak pelajari. Tapi kita lanjut kepada telaah kegiatan. Nah, ini kita masuk pada tahap ini. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran? Nah, pada tahap ini nanti kita akan membahas pada analisis ya Kak ya. Nah, di analisis nanti kakak akan berdiskusi. Ini. Oke, lanjut. Ini ya Kak ya. Pada tahap penentuan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi ada ABCD dalam tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan audiens, merumuskan behavior, merumuskan kondisi, kemudian merumuskan degree atau apa yang dilakukan. Nah, ini pada tahap ini, nah seharusnya nanti kita akan berbagi kelompok ya Kak ya. Kakak-kakak akan menganalisis rancangan pembelajaran yang sudah kakak buat. Nanti seharusnya akan dibagi dari beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sisi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya dengan kerangka Big When Design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, ini tahap analisis ya Kak ya, karena di dalam hanya ada satu Kak Angel dan Kak Hasmi. Nah, maka pada kegiatan ini kita hanya membahas di kelas besar saja. Nah, ini ya Kak ya. Oke, kemudian untuk tahap ini kita masuk di sini ya Kak Angel ya. Nah, oke Kak Angel tadi yang aktif adalah Kak Angel dengan Kak Hasmi. Oke, karena hanya ada dua berarti kawan mati lampu di Kalumpang jaringan langsung. Oh iya. Di Kalumpang katanya mati lampu jadi Kak Rizky tidak bisa bergabung. Oke, yang sini saja ya. Oke. Oke, izin Kak, karena di dalam grup ini yang aktif hanya ada dua, Kak Haris dan Kak Haris dan Kak Angel. Silahkan kakak berdiskusi waktunya. Ulun persilahkan dari Kak Hasmi dan Kak Angel.
mau RPP siapa yang dibahas, boleh siapa saja, tapi tentunya dalam RPP tadi disesuaikan dengan 7 langkah dalam pembuatan modul ajar sesuai dengan Bikuan Desain. Nah, ini ada Kak Mas Nari. Oke, jadi kita tidak masuk dalam bor kecil ya Kak Mas Nari ya. Kita di bor besar saja karena yang lain juga tidak aktif. Jadi izin di dalam sini ada Kak Angel, Kak Hasmi, Kak Mas Nari yang aktif. Silahkan kakak berdiskusi dalam bor besar ini. Tentukan RPP siapa yang mau dibahas. Kemudian dalam pembahasan ini disesuaikan dengan desain Bikuan Desain, yaitu ada langkah-langkah yang harus kakak sesuaikan. Baik ada ABCJ-nya ataupun ada tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kakak rancang sesuai dengan modul Bikuan Desain. Nah, kemudian jika sudah ditelaah atau dianalisis, silahkan kakak lakukan perbaikan bersama di dalam ruang bor ini. Oke, sampai sini Kak Angel, Kak Mas Nari, dan Kak Nurhalis Asmi, apakah bisa dipahami? Wah, Kak Angel boleh bergabung. Oke. Oke, ulun ulangi. Yang aktif di dalam hanya ada 3, Kak Angel, Kak Mas Nari, dan Kak Nurhalis. Kak Angel, yang ulun tampilkan apakah bisa terlihat? Terlihat Kak. Oke, baik. Berarti Oke. kalau ini terlihat, apakah ini nanti yang ulun tampilkan untuk jadi jadi patokan atau pedoman kakak, atau ulun tampilkan yang langkah-langkah awal tadi? Ini tampilan Kak yang 7 langkah tadi. Oke, Saya sempat baik. screenshot. Oke, ini ya yang di sini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama tujuan, kemudian pengembangan asesmen, yang berikutnya adalah Perencanaan, ya. Dan selanjutnya ini, nah asosiasi, mengembangkan sumber belajar, iya. Nah, jadi RPP mengembangkan salah satu RPP dari kakak, silahkan sesuaikan dengan 7 langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam Bikuan Desain. Untuk yang di LMS nanti akan ulun kirimkan di WA group ya Kak ya, biar kakak lebih bisa menelaah. Oke. Oke, waktunya kita di kelas besar saja ya, ini tetap ulun tampilkan. Di kelas besar karena ini berdiskusi untuk perencanaan modul ajar yang sudah kakak buat. Silahkan kakak berdiskusi modul siapa yang mau diangkat, kemudian modul siapa juga yang mau diperbaiki. Misalnya yang diangkat modul pembelajarannya Kak Mas Nari, karena yang ulun lihat nih, yang sudah mengirim di 1.6 modul ajar itu ada Kak Mas Nari. Nah, jadi silahkan kalau misalnya mau modul ajar Kak Mas Nari boleh, modul ajarnya Kak Nurhalis boleh, modul ajarnya Kak Erin Angel juga boleh. Nanti kalau sudah selesai perbaikan, baru akan kita tampilkan apakah sesuai dengan Bikuan Desain yang kita rancangkan di saat ini. Oke, sudah bisa dipahami Kak? Oke, baik Kak Hasmi. Oke, berarti kita tidak masuk bor kecil ya, kita tetap di ruang bor besar. Silahkan kakak berdiskusi, waktu diskusi kita ini ada 11.01, nanti kita akan berhenti di, tadi kita mulai 11 berapa ya Kak ya? Di 9 berapa ya kita mulai tadi ya? 10:15 ya Kak ya? Oke, kalau 10:15 berarti 10 berapa Kak? 10.15. Oke, 10:15 berarti kita berakhirnya di 11.30, 11.45 ya Kak ya? Oke, berarti 11.45 kita akan berakhir. Oke, silakan kakak berdiskusi waktunya ini 11.02 di 11.30 atau 11.25 kita akan selesai berdiskusi. Silakan telaah, kemudian perbaiki modul ajarnya. Nanti setelah itu kita akan tampilkan apakah sudah ada yang kakak perbaiki, apakah sudah sesuai dengan Bikuan Desain yang kita rancangkan hari ini. Oke.
Silahkan Kak bekerja di dalam di dalam kelas besar kita ini. Oke. Bisa, Mas Oke. Made bisa menampilkan modul ajarnya. Oh, ini stop share ya Kak ya, karena ini kelas besar Iya. ulun stop share, nggih silahkan. Yang untuk di LMS, materi LMS yang tentang secara rincinya ulun kirim di grup biar lebih bisa ditelaah lagi atau bisa menjadi patokan Kakak. Bentar, ulun kirim dulu. Di grup nanti ulun kirim ya Kak ya. PJOK. Dokumen. Mana ya? Nah. Itu Kak, di grup sudah ada ulun kirim. Jadi silakan bisa menjadi patokan atau pedoman Kakak dalam memperbaiki atau menyelesaikan PP yang sudah Kakak buat. Nggih. 11.03 silakan Kakak berdiskusi. Nggih. Kita mulai dari sekarang. Izin ulun off kamera, silakan Kakak berdiskusi pada kelas besar ini. Angel. Angel, halo. Siapa sih kira-kira yang Jadi, ditampilkan? Siapa nih yang ditampilkan? Ampun Pak Mas Tarik kalau Pak. Ampun pian aja Pak. Ajari kami Ini Pak ya anu, sebenarnya apa namanya? Mengirim ini kan karena anu aja karena waktu jadi terpaksa ngirim dulu. Ulun nih Pak ya, anak menampilkan yang punya ulun laptopnya ulun minjam. Jadi kerja filenya di laptop ini punya ulun. Oke. Nih kelihatan lah. Iya kelihatan. Nah dari awal ini modul ajar ulun ini bobaya bisa juga boleh nah. Jadi kira-kira nama diperbaiki gitu. Jadi kriteria yang disampaikan oleh Kak fasilitator tadi. Jadi di sini ada yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada ya Pak ya. Tujuan pembelajaran ada. Ya. Kemudian asesmen mungkin asesmennya asesmen awal kan ya Pak? Ada tahu nah asesmen awal di mana mah anunya yo atau kayak bahasa kita tuh aperseptif itu lain-lain nggak? Salah jerman akunian. Model kayak pertanyaan pemantik kah modelnya? Iya. Iya mungkin kira-kira kayak itulah asesmen awal. Nah, karena kita tanyakan Pak ya, apakah pertanyaan pemantik itu termasuk ke asesmen? Itu aja Pak ya kan kita. Iya, iya, Bujur iya. aja Ibu. Jadi kayak apa tiannya? Asesmen Gimana pemantik. Oke, ampun pian. Model kayak. Oke, ampun pian. Iya benar. Ya benar aja pertanyaan pemantik. Berarti sama Pak ya, berarti ampun pian sudah ada ya kalau Pak Le. Tujuan pembelajarannya ada. Habis itu asesmennya berupa pertanyaan pemantik tadi itu. Oke, sudah. Habis itu yang ketiga tadi apa Halis? Yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini berarti termasuk di persiapan nih lah ya?
tinggi kayaknya merencanakan kegiatannya seperti apa, jalannya mungkin. Ada kalau di persiapan yang lain lah. Tujuannya, tujuannya dimasukkan ABCD. Jadi yang nurunin angka deden apalagi asesmen lah. Ingin Mungkin pertanyaan asesmen lah ya. pemantiknya kalau kalah yang di mana yo? Tinggi. Halus pak enak. Cara kelihatan. Apanya? Pertanyaan pemantiknya kalau pak lagi nih. Kalau panggilannya pak enak. Asesmen yang berupa kamu tadi kan pertanyaan pemantik Yang masuk enak dalam ambil Zoom asesmen. belum? Pertanyaan pemantik lah. Atau asesmen awal ya. Asesmen awal. Oh, kita Apalagi menganalisis itu, yang tujuan pembelajaran PN aja dahulu Pak Ai. ABCD-nya apa terpenuhi apa belum? Kayak itu menurut penangkapan ulun. kadar anu tadi kan jalan berapa 7 tadi Kak? Iya ada 7. Ada 7, berarti kan Iya, dituju Kak. Itu tadi di grup ada file LMS yang bisa Kakak, tuh ada contoh-contohnya juga di dalamnya Kak, ada pembahasannya. Jadi Kakak nyaman menelaah tujuan pembelajaran yang ada ABCD-nya, kemudian asesmen pembelajaran yang ada asesmen sumatif formatifnya. Dari telaah dari awal ada pembelajaran, ada pertanyaan pematik. Kemudian yang terakhir yang nantinya kan di ujungnya pasti ada soal telaah asesmen dan ada format pengambilan penilaian keterampilan. Nah, itu asesmen Kak. Nah, jadi itu kemudian asesmen akhir. Jadi asesmen awal dari pertanyaan tematik yang berujung pada nantinya pertanyaan soal-soal tanya jawab dan soal praktek pembelajaran. Bukan praktek pembelajaran, mereka praktek keterampilan. Nah, itu. Oke, silahkan lanjut. Kak Yadi aktif nih, silakan Kak. Kita di kelas besar saja ya Kak ya. Jadi kita biar tidak masuk grup, kita telah satu RPP punya Kakak. Jadi nanti bisa untuk bahan kita sama-sama. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk, tinggal nanti Kakak kalau sudah jadi punyanya Mas Nari, tinggal Kakak ganti materi apa yang untuk sekolah Kakak ataupun materi apa yang akan Kakak angkat terkait tentang pembelajaran yang Kakak buat. Oke, silakan lanjut. Kak Angel. Berarti koreksi punya ulun ini tujuan pembelajaran ada sudah. Ya lah. Kemudian yang kadada itu kan berarti pertanyaan pemantik atau asesmen. Kemudian apa tadi lagi? Izin sebentar Kak. Tuh ini pin tarik ke bawah yang tujuan tadi tuh Kak. Yang tujuan pembelajaran. Nggih. Tarik ke bawah. Nggih. Nah, itu tujuan pembelajaran Kakak ini sesuai, tapi maksud ulun yang ada cantumkan yang ada ABCD-nya Kak, yang seperti indikatornya. Peserta didik mampu memahami gerakan ini pada ini ada ABC, ada audience, ada behaviornya, ada kondisinya, ada grade-nya. Oke, di tujuan pembelajarannya Kak. Nggih, di tujuan pembelajaran Kak. Jadi di tujuan pembelajaran ini, jadi ini kan peserta didiknya punya Kakak nih di atas nih secara umum. Karena tujuan pembelajarannya ada 2, jadi cantumkan satu-satu, tuliskan di sini. Jadi misalnya nih peserta didik yang tadi itu peserta didik mampu apa titik-titik, kemudian menggunakan apa titik-titik, ada kondisinya, ada behaviornya, ada degree-nya. Boleh kebolak-balik atau tapi nih kalau bisa disesuaikan dengan ABCD-nya. Jadi A audience, B-nya behavior atau gerakannya, C-nya kondisi. Kondisi itu baik itu lapangan atau tempatnya yang digunakan atau materinya boleh disebutkan. Degree itu C1 sampai C6 Kak. Nah, jadi itu yang sekongkon. Jadi misalnya degree-nya itu dilakukan dengan baik, boleh. Nah, itu boleh.
Oke. Izin. Ini tuh. Izin Kak Yadi, kita di grup besar saja ya Kak Yadi. Jadi hari ini kita tidak masuk room karena hanya beberapa yang Siap. aktif. Jadi kita menelaah satu modul ajar saja karena yang ulun lihat di 1.6 yang sudah mengirim ada Kak Mas Nari sama Kak Siti kalau nggak salah sudah mengirim. Nah, sisanya nanti Iya, Kak. ini deadline ya Kak ya. Iya. Kak, oke silakan berdiskusi. Siap. Tes. Ya, Kak, Kak Yadi. izin bertanya nah. Mumpung Nggih. di sini nah. Nggih. Tadi kita ada tadi Ya. kita sudah perekaman no, selama 30 menit udah. Nggih. Ini kan HP-nya Nggih. ada yang lalu diulang 2 kali nih. Tadi di menit 20 di menit 21 itu apa HP-nya memorinya yang error ya. Penuh. Diulang. Nah, pas 30 pas Nggih. sudah nih, kemudian diulang pas 30 Nggih. menit. Habis itu untuk mengirim ke harus 2 kali itunya mengirimnya ke HP kitanya karena menggunakan HP yang lain ulon HP siswa. Kada kalau mengirim Ini Kak. apa itu solusinya? Ini nanti untuk Potong 2 kali, video kamu yang akan awal-awal. nggih. Oke, izin Kak. Ya. Untuk video Kakak itu mau mengirim ke mana dulu? Ke HP Kakak atau langsung ke drive-nya atau ke laptop? Putus-putus Kak, putus-putus. Nggih. Nih izin. Kalau nih kan kita untuk penyematan tugas itu yang diminta hanya link. Ya, link YouTube lah. Nggih, Ulun yang ulah link di YouTube. Oh, iya, nggih. Jadi berarti ulun yang di HP-nya itu disematkan pakai ulun link YouTube di HP-nya itu ya lah. Itu Kak. boleh Kak, kalau misalnya Kakak mau misalnya terkendala nih tinggal dipindah aja Kak, karena kalau pengiriman itu memang berat, kalau video berat. lama itu berat. Iya. Jadi pian pindah aja pakai apa namanya tuh kabel tuh, pakai perangkat data. Masukkan ke laptop. Nah, kalau dari laptop itu lebih mudah kan masukin ke YouTube-nya. Bujur. Lebih tercepat. Jadi pian pindah ke laptop dulu, baru laptop nanti buka YouTube, baru nanti pian kirim lewat YouTube, kirim lewat laptop. Nanti pian ketika mengirim itu yang format pengirimannya ambil tidak untuk anak-anak ya Kak ya. Jadi kan karena orang dewasa tidak untuk anak-anak, kemudian pian pilih klik publikasi. Nah, kalau seperti itu nanti akan terkirim. Enggak. Itu di YouTube kita ada punya YouTube-nya ada. Di YouTube kita Kak. Di YouTube kita. Cuma tadi kesulitan mengirim file dari HP anak-anak tadi ke siswa tadi ke kita. Nggih. Terpotong dipindah aja Kak. Nggih, kalau pian lewat HP memang kadang-kadang nggih langsung. Nggih, pian pakai kabel data baru pindah transfer file. Nggih. Siap. Nggih. Oke. Kemudian yang modulnya itu bolehlah sederhana aja misalnya kegiatan inti persepsi misalnya absen, pemanasan, berdoa boleh. Kemudian kegiatan inti bla 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 kayak itu misalnya dan top bolehlah kayak itulah. Izin, hari ini kita membahas RPP-nya. Ini tadi yang dibahas punya Kak Mas Nari. Setidaknya walaupun tidak banyak langkah-langkahnya, tapi tahap awal big design-nya ada Kak. Jadi dari penentuan tujuan, walaupun kan sampul awalnya itu tetap sama tuh kita ada nama, instansi. Kan 30 menitannya. Kalau misalnya ada yang 40 itu boleh yang pakai yang kayak tadi sepintas saja Bang mendengar tadi kayak LKS atau apa tadi boleh Kak. Kita tetap menggunakan modul ajar itu karena yang diambil ini hanya tahap yang untuk video secara singkat, tapi tetap modul ajarnya tetap modul ajar yang misalnya 1 JP atau 2 JP. Kan sesuai lah yang lawan yang kita upload videonya lah, kan video kita kan nih yang pian karena tetap tinggi. Yang modulnya dibuat kan sesuai dengan 30 menit itu Kak. Memang benar, tinggi. Cuman untuk modul yang di sini langkahnya kecil aja tuh Kak. Tetap 30 menit atau 1 JP, tapi modul ajarnya tetap memakai dengan big design. Artinya
Kan nanti dia mengerjakan misalnya nih Pian ambil asesmennya contohnya hanya praktek gerakannya saja, boleh. Berarti ada asesmen, yang penting 7 tahapan yang Kakak lakukan dalam big condition itu terlaksana. Jadi mulai dari penentuan tujuan, ada asesmennya, asesmen awalnya ada pematik, pertanyaan pematik, kemudian asesmen akhirnya ada misalnya LKPD apa namanya tuh melakukan gerakan keterampilan. Kemudian ada rangkaian gerakan. Nah, ada rangkaian gerakan yang Kakak buat. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi, artinya ada penerapan pembelajaran bermakna di sana. Kemudian yang selanjutnya ada apa tadi ya, saya hampir lupa nih. Sampai dengan yang terakhir penentuan keselamatan dalam pembelajaran tersebut. Nah, walaupun pembelajarannya Kakak lakukan 30 menit atau 1 JP. Itu Maaf Kak Weni, Pon, nggih. ulun baru tahu pembuatan modulnya yang kalau ini seperti ini yang akan diupload di LMS. Ulun kira sesuai yang apa yang kita olah video diulah modulnya. Kak, yang tapi dalam video pembelajaran Kakak kan ada materi ada materi pendahuluan, ada Bujur, materi ya, pendahuluan. bujur penduluan. Cuma ulun kada tahu bahwa baru tahu ini kan bahwa ada kata kriteria khusus Jadi kada jadi untuk masalah pembuatan video modul. pembelajarnya untuk video pembelajarnya tidak masalah, yang penting Beda kalau nggih Kak, beda nggih. kalau kita sudah diberitahu oh modul Iya, ajarnya nggih. seperti ini. Iya, Nah, benar, nggih. kan ini Nggak baru apa-apa, Kak, ini nggih. yang Nggih. sedangkan kita sudah membuat modulnya Kak. Itu tidak masalah, Kak. Kita kan Nggih, sudah nggih. membuat videonya Mhm. dan modulnya dia harus disesuaikan dengan yang apa jar Kakak tadi harus ada ini apa asesmen macam-macam dengan 30 menit itu tadi. Iya, nggih. Belum Izin. kira sesuai lawan yang Nih, kita buat masing-masing. Iya, benar. Izin menyampaikan, Kak, yang untuk video nanti itu akan menjadi bahan observasi. Oh. Nah, jadi itu nanti akan observasi berkaitan dengan modul 2. Nah, jadi ini modul 2 ya, Kak, ya. Video pembelajaran Kakak nanti akan menjadi bahan di modul 2. Nah, untuk yang pembahasan kita hari ini itu memang terkait tetap dengan kaitan video yang akan Kakak terapkan, tapi tidak menyangkut masalah video yang akan Kakak terapkan. Jadi, perancangan pembelajaran ini kita bahas di sini, videonya nanti akan menjadi bahan analisis di pembelajaran di modul 2. Nah, jadi tetap berkaitan ya, Kak, ya. Jadi kita awalnya kita bikin pembelajaran dulu, walaupun nantinya dalam video pembelajaran itu tadi tidak termasuk apa yang sudah Kakak terapkan di modul pembelajaran. Begitu, Kak. Jadi aman, tidak masalah. Jadi makanya nanti video pembelajaran yang Kakak buat nanti akan menjadi analisis di modul 2. Tapi tahap di modul 1 ini Kakak akan merancang pembelajaran sesuai dengan Bikuin Design yang kita buatkan. Nah, jadi begitu, Kak. Ya, jadi tahap 2 nanti ada perbaikan modul. Jadi aman. Jadi Kakak jangan khawatir. Modul ini misalnya Kakak sudah buat seperti ini tidak masalah. Nanti di tahap modul 2 nanti akan ada perbaikan pembuatan modul untuk persiapan aksi nyata yang sesuai dengan sudah Kakak pelajari. Jadi aman saja. Yang penting ulun hanya minta waktu pembuatan video pembelajaran, waktunya saja yang jangan terlalu jauh dari 30 menit yang sudah Kakak buat. Ya, terkait itu kan linknya Jola disematkan, linknya video itu tadi disematkan. Untuk link di bawah modul itu kah? Di bawah modul, di bawah penulisan modul. Itu kalau iya, nggih. Di modul, di kolom chat aja, Kak. Biasanya di kolom chat. Chat di LMS kah? Di kolom chat saja, Kak, pian sematkan. Kalau pian di kolom kan kita kan mau upload halo, kan kita mau upload modul ajarnya di tugas di LMS. Coba kawan nih. Halo. Mana hilang nggak KW ininya? Gangguan kayaknya, Kak. Izin. Nggih. Oke, terkait modul tadi, ulun ulangi, yang modul ajar kalau misalnya, karena kan hari ini kita perbaikan nih, contohnya punya modulnya Kak Mas Nari. Jadi pada tahap bukan perbaikan sih, artinya menelaah dari modul ajar yang sudah Kak Mas Nari buat, kita sesuaikan dengan Bikuin Design yang kita pelajari. Nah, terkait di LMS,
Kalau Kakak bisa memperbaiki sesuai dengan Big Design yang kita pelajari, alhamdulillah artinya sudah bisa diterapkan. Akan tetapi pada tahap modul 1.6 ini silahkan Kakak sesuaikan dengan yang sudah Kakak buat atau sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Selalu tidak dituntut ya Kak ya. Tapi nanti di 2.6 itu kan nanti kita akan belajar asesmen. Nah, di sana nanti Kakak akan ada upload lagi nih modul ajar yang sesuai dengan yang sudah Kakak pelajari, yaitu 1.6 pembuatan pembelajaran sesuai dengan Big Design. Nah, itu Kak. Jadi aman saja. Maksud ulun tuh apa mengupload di LMS nih. Lagi Kita mengupload di LMS, Kakak silakan sematkan dulu modul ajar. Setelah modul ajar itu kan nanti ada di kolom chat Kak, di bawah tuh ada komentar tuh. Oh, di LMS. Nggih, di LMS yang sudah Kakak modul ajar tadi, nggih, silahkan sematkan linknya di komentar, baru nanti akan terbaca. Siap. Nggih. Di komentar Jadi jangan di dikirim kolom komentar. di kolom Bukan di yang komentar, pengiriman dikerjakan tugas tuh. Kan bukan yang di choice. Ya, kalau di choice nanti tidak terlihat, nggih. BT itu yang di choice itu modul ajar kita aja. Iya, nggih, karena hanya permintaannya modul ajarnya, di link videonya nanti akan disematkan di komentar. Siap. Oke. Waktunya tanggal 8 kalau Kak. Iya, untuk yang video pembelajaran tanggal 8, modul ajarnya hari ini. Oh, iya. Nggih. Jadi masih ada waktu, beberapa waktu. Jadi karena yang penting ulun mengharapkan karena nanti kan waktu analisis video itu 30 menit, Kak. Jadi jangan jauh-jauh melebarnya. Kalau misalnya mungkin kurang 29 40 bolehlah, ada masalah. Nanti kan sampai 30. Tapi jangan sampai 33 atau misalnya 30 berapa. Tapi kalau tadi kayak punya Kak Mas Nari, nggih kalau misalnya aman saja, alhamdulillah aman saja. Nggih, silakan lanjut Kak untuk kita berdiskusi hari ini. Telaah waktu kayaknya udah ulun kebanyakan sampai di 35 ya Kak ya, kita telaah modul ajarnya, silakan di kelas besar saja. Nggih. Silakan Kak Angel, Kak Mas Nari, Kak Andi Atma, nggih silakan berbagi lagi. Timbul kada ingat napa anak dibahas. Hantalo. Iya Om. Ini ya gini aja kayak apa ngarannya. Ulun hendak menampilkan ampun ulun tadi modul tadi. Jadi kan kita diskusinya ini mengoreksi. Jadi tolong sekaligus koreksi akan ampun ulun itu nah. Jadi apabila nggih, ini kalau ulun yang berdiskusi dulu berarti ulun yang berdiskusi di kelompok pian iya karena makanya ini kan ada kawan lagi kapan nih? Ini ada Kak Asmi, ada Kak Angel, ada Kak Yadi, kita telah sama-sama dulu, baru nanti kita berdiskusi sama-sama setelah Kakak selesai melaksanakannya. Nggih, beberapa waktu ulun beri waktu, silahkan Kakak menelaah dulu di mana posisi yang akan Kakak bahas, disesuaikan dengan 7 langkah-langkah yang dibuat menurut metode Big Design. Nggih, silahkan Kak. Oke, ini siapa nak mengomentari yang penulun nah? Andi nah, Kak Andi Kak Yadi Kak lah. Ini ulun nak anak menampilkan penulun lah. Halo. Halo. Halo semuanya. Iya Kak. Lagi lah, izin berbagi lah. Tolong koreksi akan lah. Kak Angel yang dari awal tadi nah. Waduh, ulun ini keluar masuk nah kayak gara-gara sinyal nih. Mbah, nyaman tuh keluar masuk. Izin berbagi lah. Tolong koreksi akan lah. Nah, ini tadi kan punya ulun. Ini modul ajar yang ulun rencanakan ini sekaligus bakal dijadikan video. Jadi
mungkin di sini banyak sekali kekurangannya, jadi tolong dikoreksikan sesuai apa yang disampaikan oleh kakak fasilitator tadi. Nah, itu nah Kak Enja. Maksudnya Kak Enja. Tadi sesuai Jadi, instruksi dari kakak fasilitator, jar Pak, kita di analisis ini dulu Pak, tujuan pembelajaran. Apakah di tujuan oke. pembelajaran ini sudah memuat A, B, C, D, audiens, habis Iya. itu apa lagi tadi? Audiens. Nah, Kita analisis kan sama-sama aja berarti kayaknya Pak. oke. Jadi kan ini ujar kak fasilitator tadi kan tujuan pembelajaran yang ada ini, ampunnya ulun ini kan kurang. Jadi harus dilengkapi dengan mencantumkan yang ABCD tadi, audien, behavior, kondisi, dan degree-nya tadi. Berarti ini kan kurang. Nah, kemudian apalagi yang kurangnya itu nah. Jadi ya supaya sama-sama kita memperbaikinya. Kira-kira apa itu Kak? Tuh. Kalau menurut ulun, Bapak untuk audiensnya sudah terpenuhi kayaknya karena di situ ada tulisan peserta didik. Iya, iya. Oke, habis itu untuk behavior, menurut ulun sudah terpenuhi juga karena Iya, iya. behaviornya kalau menurut ulun di tujuan pembelajaran PIAN itu gerakan melempar, menangkap, memukul bola, cara berlari dan cara mengalahkan lawan itu kan dia bergerak. Kalau menurut ulun untuk unsur behaviornya sudah memenuhi. Terus Iya, iya, lagi iya. ada kondisi. Kondisinya ini Kondisi. ampun Pian mungkin di situ kalau Pak yang belum spesifik. Meskipun kan kita tahu kalau bermain kasti ada mungkin perorangan ya kalau Pak pasti berkelompok Iya, atau beregu. Mungkin iya, iya. penjelasan ke situnya mungkin Pak ya lah mungkin ini kada bujur ya Pak kada tahu juga nih nanti. Iya, dianggap bujur sudah. Jadi mungkin inilah nah, harus kira-kira harus dijabarkan dari tujuan pembelajaran ini harus dijabarkan yang ABCD-nya tadi. ABCD-nya. Jadi bila yang A berarti kan peserta didik mampu, kayak itu ya lah. Kemudian kalau behaviornya tadi misalnya yang ini tadi melempar menangkap. Kemudian dari kondisinya mungkin secara berkelompok atau berpasangan ya lah. Ini Nah, Pak, mungkin ulun bacakan berarti yang ini ya. contoh. Ya, ulun bacakan dulu contoh yang dari kakak fasilitator. Tadi contohnya presiden peserta didik mampu berpindah tempat. Nah kan audiensnya peserta didik. Behaviornya Iya, mampu iya betul. berpindah tempat. Habis itu di lapangan 10 kali 20 meter menggunakan setidaknya menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Nah, itu Pak ampun sidin nih anunya apa? Conditionnya atau kondisinya tanpa menyentuh. Iya, iya, iya. Nah, itu modelnya. Di lapangan jar habis itu tanpa menyentuh teman. Nah, itu Pak. Jadi Oke, kayaknya oke, oke. mungkin itu sudah bujur Pak. memang kasti itu pasti berkelompok ya kalau boleh. Iya, iya, iya. Cuman mungkin Ini ditambah sedikit. berarti diperbaikin lah. Kemudian apalagi lanjut Kanja. Lanjut Kanja. Kira-kira apalagi tadi? Jadi ada 2 kekurangan yang modul ajar ulun miliki ini kekurangannya. Yang pertama tadi pertanyaan asesmen awal ya kalau kadada. Kemudian tujuan pembelajarannya ini harus diperbaiki, harus menggunakan ABCD. Jadi harus terperinci, mungkin ini harus terperinci. Nah. Terus apalagi kira-kira Kanja? Selain dari itu Kanja. Lagi belum tinggal bisa coba. Kan kita tadi dimintanya untuk menganalisis itu dulu Pak. Nah kan sudah tahu kita nih, berarti diskusi kita sudah menemukan titik terang ya kalau boleh bisa disampaikan karena. Iya betul. Habis itu Ya. aktivitas pembelajaran lagi habis itu Pak. Namun aktivitas pembelajaran ya menurut ulun ya terserah
kita sebagai guru yang membuat modul ya kalau Pak. Jadi kayaknya amun aktivitas aman-aman aja Pak. Makanya tadi yang tujuan lawan asesmen itu aja yang Sidin minta kita diskusi supaya jar Sidin tadi Iya. tujuan lawan capaian itu selaras. Kalau ulun tadi salah tangkap Pak. Iya. Berarti itu aja lah yang anunya lah. Dia Jadi Pak kayak dari apa mau itu lah. aja menurut ulun. Ya betul. Oke. Dengan Ampun kata-kata pian aja pang Pak lagi kayak kayaknya. biasa-biasa kita. Kainjal pang pian. Ulun Pak laptopnya ini laptop pinjaman jadi data ulun ini ada di sini. Nah, ya am. Mana kawan kita yang satu tadi lagi? Kawan. Buat melihat aja balah. Oke, sudahlah Nah, kira-kira nih lah. ada kakak Andi nah. Oke, itu aja gin kayak bahan diskusi kita kena. Mungkin Oke. untuk inti tuh belum diminta berdiskusi kalau kita. Mungkin setelah ini kalau. Iya. Oke, siap. Belum stop lah. Oke. Oke, berarti ya kan. Jadi kira-kira yang bagus ampun dulu nih kayak apa kayaknya? Audiennya, Nah, peserta Bapak. didik. Abun pin Oh, betakun yang bagus kayak apa ulun aja kada tahu mau dulu ulun bagus atau kada kayaknya. Kada nih kan materinya penulun bula kaste. Apa pelajarannya kan materinya bola kaste khususnya melempar menangkap itu aja anunya. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang baik kesan ulun kesan penulunnya apa yuk supaya terpenuhi ABCD-nya tadi dulu. Itu tadi Pak, ampun pin sudah bagus tujuan pembelajarannya tinggal pian memadahi ibaratnya menambahi kayak apa ya, kan kayak di sini tadi jar berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Nah, modelnya tuh kita melakukannya itu kan berkelompok kah, individu kah, kayak itu kayak tadi atau lewat permainan kayak Tadi kayak itu kan baik. Jadi pian itu karena pembelajaran pian itu berupa individu kah keterampilannya atau pian melihatnya secara kelompok atau melalui permainan pian melihatnya. Kayak kalau dari penangkapan ulun tadi kayak itu. Bapak kan yang betahunan ulun karena salah juga pian Pak. Itu pangmun kita berduaan aja lagi pang ya Pak. Oke. Bisa kita Iya. lanjut Kak? Iya oke, lanjut. Oke, sampai mana sudah tadi? Ya, betul. Kami perlu pencerahan Kak. Oke, baik. Izin sudah selesai kita berdiskusinya untuk yang ruang besar. Udah ya Kak ya. Oke, karena Oke. juga waktu tinggal beberapa menit kita akan bahas sedikit tentang modul ajar. Izin Kak, modul ajarnya Kak Mas Nari boleh ditampilkan biar Kakak silahkan presentasikan sebentar. Nanti kita akan bahas berdiskusi sama-sama terkait buku and design yang kita bahas hari ini. Ya, silakan Kak Mas Nari. Oke, Kak Mas Nari silakan sampaikan dulu materinya atau modul ajar yang sudah Kakak buat. Nanti akan kita berdiskusi atau menelaah sedikit tentang Big One Design yang kita pelajari. Silakan Kak. Terima kasih Kakak. Ini Oke. ulun hendak mempresentasikan apa yang ulun ulah dulu. Jadi kan ini cuma mencontoh orang aja juga Bang Kakak lah. Oke, aman. Yang pertama kan di atas ada identitas, Mm-mm. kemudian ada kompetisi awal, kemudian
pelajar Pancasila yang akan kita capai, sarana dan prasarananya. Kemudian di tujuan pembelajaran ini mungkin karena belum tahu apa yang disampaikan oleh kakak fasilitator tadi bahwa ini harus terpenuhi ABCD, jadi saya membuat cuma 2. Jadi peserta didik mampu memahami gerak dasar, melempar, menangkap, memukul bola dengan cara berlari, serta cara mengalahkan lawan dalam permainan kasti. Kemudian yang kedua mempraktikkan gerak dasar melempar dan menangkap, memukul, dan cara berlari. Jadi cuma 2 ini aja tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam pembelajaran permainan bola kasti. Kemudian yang bermakna di dalam pembelajaran ini dengan variasi gerakan aktivitas permainan kasti, melempar bola, variasi menangkap, variasi gerak memukul, dan cara berlari akan memacu kerja otot, jantung, dan paru-paru menjadi normal sehingga tumbuh berkembang menjadi optimal. Jadi mereka itu di dalam melakukan permainan kasti diharapkan bisa sehat, yaitu sehat dan bugar. Kemudian persiapan yang akan saya lakukan di dalam modul ajar ini, yang pertama menyiapkan buku materi berupa buku PJOK, kemudian menyiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian menyiapkan metode-metode yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkahnya juga, yaitu karena di sekolah dasar itu menggunakan 35 menit, jadi di sini saya atur di langkah pembelajaran atau di aktivitas pembelajaran, yaitu dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup atau pendinginan. Jadi saya bagi kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan intinya 20 menit, dan kegiatan penutupnya 5 menit. Kemudian yang terakhir yaitu di rencana keselamatan. Pada bagian awal guru menanyakan keadaan kesehatan peserta didik. Kemudian sebelum kegiatan peserta didik melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian diharapkan juga semua peserta memakai sepatu. Kemudian memastikan lapangan yang akan dipergunakan dalam permainan kasti itu tidak berbahaya, aman untuk semuanya. Kemudian selanjutnya juga guru itu melakukan observasi, mengamati keterampilan siswa pada saat melakukan gerakan dalam melempar, menangkap, ataupun memukul di dalam permainan bola kasti. Kemudian juga dilakukan penilaian terhadap siswa yang ada format-format tersendiri. Jadi sambil mereka melakukan, kita melakukan penilaian. Saya kira itu aja kakak untuk sementara kakak. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Mas Nari sudah berbagi. Izin jangan ditutup ya Kak ya. Boleh diperbesar kalau untuk teman-temannya melihat. Izin dari awal ke atas. Oke. Oke, nah itu tadi ada instrumennya. Kakak-kakak izin, ini terkait tentang modul ajar sekali lagi ya. Untuk modul ajar itu secara bakunya tidak ada penulisannya. Jadi mungkin nanti modul ajarnya Kak Angel akan berbeda bentuknya dengan modul ajar Kak Mas Nari. Boleh-boleh saja karena itu sah-sah saja, hanya saja di dalamnya tetap memuat yang pasti adalah 3 komponen utama tadi. Ada tujuan, kemudian ada asesmen, dan juga ada kegiatan pembelajaran. Nah, terkait tentang yang kita bahas ini, kita memakai dengan model pembelajaran atau metode Backward Design. Nah, terkait tentang Backward Design tadi, dengan model pembelajaran yang Kak Mas Nari sudah buat, itu memenuhi dengan apa yang sudah kita satu-satu ya kita bahas. Yang pertama tadi ada tujuan. Nah, tujuan tadi sudah dibuat ya Kak Mas Nari ya? Ada kan? Nah, ini sudah ada. Nah, hanya saja mungkin ini masih secara umum. Jadi silakan nanti Kakak kondisikan secara spesifik. Kakak bagi misalnya nih peserta didik mampu apa dan ini sudah memenuhi ya Kak ya. Nah, disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, yaitu tadi nih ada melempar, ada menangkap gerakannya,
kemudian ada berlari. Yang dilakukannya di sini adalah C2-nya dia memahami. Kak Mas Nari masih menggunakan C2 ya Kak ya, memahami. Nah, nanti kalau misalnya di tingkat besar boleh nanti ditingkatkan, ada C2, ada C3 sampai dengan kalau kelas tinggi itu ada C4 dan C6-nya ya Kak ya. Menganalisis, mengidentifikasi. Nah, silahkan disesuaikan dengan peserta didik Kakak. Nah, selanjutnya ini tentang terkait dengan tujuan. Nah, ABCD silahkan Kakak muatkan. Hanya saja, ulangi lagi, dalam pemuatan ABCD itu tidak ada bakunya yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Nah, kan tetapi diusahakan ABC-nya tetap termuat. Jadi misalnya bentuknya mau di depan atau di belakang silahkan. Yang pasti ABC-nya termuat ya Kak ya. Jadi tidak baku, tidak harus misalnya ini dulu atau tapi setidaknya semua 4 komponen ABCD tadi termasuk di dalam tujuan pembelajaran. Baik itu audiensnya, baik itu behaviornya, kemudian kondisinya, kemudian ada dengrenya. Dengre ini boleh dengan bersifat lapangan atau gerakan kondisi lapangannya, tapi juga bisa dengan misalnya nih peserta didik kalau punya Kak Mas Nari tadi ini apa nih Kak? Nih memahami gerak dasar melempar, menangkap, memukul bola dan cara berlari serta cara mengalahkan lawan dalam permainan dengan benar. Nah, itu berarti ada degree-nya ya Kak ya, penentuannya boleh. Kalau misalnya dengan baik boleh, dengan tepat juga boleh. Misalnya peserta didik mampu melempar dan menangkap bola dengan tepat, boleh. Artinya itu penentuan bahwa dia bisa melakukan dengan benar. Nah, oke, ini terkait tentang tujuan. Kemudian asesmen. Asesmen itu di awal itu ada pertanyaan pemantik itu menjadi asesmen awal kakak-kakak nantinya akan mau dibawa kemana nih pembelajarannya. Oh tahapnya seperti ini. Artinya anak-anak mampu dari tahap awal pertanyaan pemantik itu akan menjadi asesmen awal dalam penentuan proses pembelajaran kakak. Nah di akhirnya nanti kakak kalau kayak punya Kak Mas Nari tadi ada ya kaknya. Di bawah tadi sepertinya ulun lihat ada. Silakan ke bawah Kak Mas Nari asesmennya. Tadi kalau di bawah ada rasanya. Nah, ini asesmen. Nah, ini rubrik penilaian ini juga disesuaikan dengan peserta didik kakak. Boleh saja asesmen ini misalnya digunakan Kak Angel akan tetapi sama enggak dengan karakteristik kebutuhan peserta didik kakak. Nah, jadi disesuaikan ya Kak ya. Mau bentuk seperti apa asesmennya silahkan. Hanya saja asesmen ini ada asesmen formatif dan juga ada sumatif ya Kak ya. Dan tentunya juga asesmen ini nantinya akan kakak muat dalam penulisan penilaian hasil dimuat dalam rapot peserta didik. Nah, oke selanjutnya yang berikutnya adalah proses kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran tadi kalau Kak Mas Nari waktunya 30 menit disesuaikan dengan kondisinya. Ada tujuan, ada pendahuluan, ada inti dan ada juga penutup. Di dalam kegiatan tersebut disesuaikan dengan strategi apa yang kakak buat. Misalnya kakak mau mengambil PJBL, kan yang sekarang sering kita gunakan ini ada PJBL, ada PBL ya kak ya. Padahal untuk model pembelajaran banyak ya kak ya. Ada model komando, ada berdiferensiasi, ada ada PJBL, ada berbasis masalah, kemudian ada berbasis kebersamaan. Nah, tergantung model mana yang sesuai dengan peserta didik kakak. Nah, kemudian model tersebut dimasukkanlah dalam kegiatan inti. Jadi ini nanti misalnya nih kalau kegiatannya seperti ini, nah maka dimasukkanlah di 20 menit ini model strategi apa yang sesuai kebutuhan kakak. Nah, kemudian selanjutnya setelah penentuan tujuan, tadi kakak memperhatikan diferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi punya Kak Mas Nari itu ada juga tuh. Nih, mana nih Kak nih tadi Kak? Di atas lagi sedikit Kak. Nah ini tadi ini. Nah ini nih, ini Kak, ya ini. Nah ini Kak Mas Nari juga sudah menerapkan nih penerapan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan variasi lempar dengan tangkap sendiri, pos 2 melempar tangkap dengan temannya dengan jarak 5 meter. Nah ini ya Kak ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu banyak. Satu,
memberikan pembelajaran yang bermakna, kemudian pembelajarannya kolaboratif, ada diskusi di sana mereka, kemudian misalnya ada tutor sebaya, kemudian ada penanaman sosial emosional. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Kak ya. Jadi tidak hanya terfokus pada materi, tetapi juga berfokus pada kebermaknaan pembelajaran yang Kakak berikan. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya. Nah, ini disesuaikan dengan fasilitas yang Kakak miliki. Nih, punyanya Mas Nari ada lapangan yang bisa digunakan untuk permainan kasti. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kondisi yang Kakak punya. Kakak memiliki buku ya Kak Mas Nari ya. Nah, ini ada lapangan, ada bola basket, ada bola kasti, ada tiang hinggap, ada pemukul, ada kon, ada peluit. Nah, ini disesuaikan dengan materi yang Kakak buat. Artinya, apa yang Kakak masukkan itu sudah Kakak petakan dalam pemetaan aset sesuai dengan kondisi dan lingkungan Kakak. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menyusun langkah pembelajaran. Nah, tadi menyusun langkah tadi tentunya sudah termuat dalam proses perancangan pembelajaran ya Kak ya, yaitu yang ketiga tadi, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah termuat. Dan terakhir adalah menentukan keselamatan peserta didik. Artinya ada unsur-unsur keselamatan yang dirancang pada saat proses pembelajaran Kakak lakukan. Oh, ternyata kegiatan ini nantinya kita tidak berangan-angan terjadi kecelakaan ya kayak, tapi setidaknya kita sudah punya antisipasi atau sesuatu hal jika terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Nah, hal ini tadi sudah Kakak tuangkan ini nih. Memastikan kondisi lapangan digunakan bersih dan aman dari benda berbahaya. Nah, ini artinya adalah suatu kondisi di mana kakak-kakak merencanakan apa saja nanti jika hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, ini salah satunya adalah memastikan lapangan bersih, aman, kemudian kondisi peserta didik sehat, lagi dalam keadaan tidak sakit. Nah, kemudian proses pembelajaran tidak menjadi anak-anak nanti akan menyebabkan terluka. Nah, seperti itu ya Kak ya. Oke. Dan hal untuk Bikuen desain, ulun rasa ini sebenarnya sudah kita laksanakan, hanya saja biasanya jarang termuat dalam modul ajar yang kita buat. Salah satunya adalah rancangan keselamatan. Nah, begitu ya Kak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Kak Angel. Silakan Kak Angel. Mohon izin Kakak bertanya. Kan modul pembelajaran ulun silakan. mungkin beda dari bapak-bapak yang lainnya. Punya ulun modulnya di Dalam pelaksanaan kelas. kegiatannya itu hingga di dalam kelas karena lingkungan ulun yang sedang tidak mendukung. Takutnya nanti ada polusi suara nanti. Nah, habis itu, ulun ingin bertanya di asesmen akhir. Kan asesmen akhir itu bisa sumatif dan formatif. Nah, di modul pembelajaran ulun itu, ulun mengambil asesmen akhirnya itu melalui KPD. Ya, gambarannya nanti di kegiatan itu mereka mendiskusikan berdasarkan materi yang ulun sampaikan, terus nanti mereka menyimpulkan hasil diskusi mereka, kemudian nanti ada sesi saling memberi pendapat tentang materi yang telah kelompoknya nanti sampaikan. Nah, apakah hal tersebut sudah termasuk dalam asesmen akhir? Itu saja yang ingin tanyakan. Oke, baik. Terkait asesmen ini banyak ya Kak ya yang bisa kita ambil nih. Nih, asesmen untuk menilai peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan bisa bersifat formatif dan sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, penilaian kinerja dalam aktivitas Jasmani dan aktivitas lainnya yang tentunya mencakup dalam aspek keterampilan, pengetahuan dan yang relevan. Nah, jadi yang menurut Kak Angel, yang tadi Kak Angel sampaikan, boleh asesmen boleh seperti apa saja bentuknya,
asalkan sesuai dengan materi yang Kakak sampaikan. Baik nantinya mereka berdiskusi menelaah soal, boleh. Baik nantinya mereka menjawab soal yang sudah Kakak berikan juga boleh. Itu adalah termasuk asesmen yang Kakak berikan. Kita untuk PJOK ini lebih mudah ya Kak ya. Karena kita bisa dalam kegiatan asesmen ini beberapa banyak penilaian, baik portofolio, baik nanti mereka bisa merancang gerakan, baik nanti bisa mereka mempraktekkan gerakan seperti Kak Mas Nari yang buat observasi tindakan, baik seperti bentuk LKPD lainnya ada observasi ABCD soal ataupun ada penelaah menganalisis gerakan kawan. Nah, itu termasuk asesmen penilaian Kak. Jadi silahkan Kakak membuat asesmen sesuai dengan materi dan sesuai kebutuhan atau dengan sesuai strategi pembelajaran yang Kakak buat. Nah, begitu. Oke. Ya, Oke, terima ada kasih Kak. Nggih, siap. Nah, nggih ada lagi, Kak? Oke, kalau tidak ada, nggih izin Kak untuk asesmen Kak Mas Nari. Oh, oke ternyata selesai ya. Oke, lanjut untuk asesmen tadi seperti yang punya Kak Mas Nari tadi ada asesmen yang untuk perilaku dan juga ada asesmen penilaian observasi sesuai skor ya Kak ya. Boleh, silakan. Jadi disesuaikan dengan materi ataupun kondisi peserta didik Kakak. Mau bentuknya di dalam kelas hanya bisa menggunakan diskusi atau asesmen penilaian soal, silakan. Tapi nanti misalnya dipraktekkan lagi di lapangan, boleh. Itu silahkan, karena itu adalah menjadi penilaian tersendiri Kakak dalam proses pembelajaran terkait peserta didik yang Kakak terapkan. Oke, sampai sini, sampai materi sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada Kak? Kalau tidak ada, sepertinya waktu Ya, kita sudah. gini Kakak, Nggih? kita lanjut ke pembahasan mungkin tadi sama Kak Yadi untuk pembuatan video. Mm-mm. Apakah kita harus memenuhi kriteria yang ada Mm-mm. karena kan keterbatasan waktu yang 30 menit itu Kakak bahkan kita untuk melakukan asesmen itu Tidak hampir bisa. kada sempat Kakak. Iya, Nggih. benar. Jadi gimana Nggih. itu Kak? Oke, baik. Jadi Terkait tentang video ya, pembelajaran yang Kakak buat, sebenarnya memang harus ada asesmen, tapi setidaknya proses pembelajaran inti dari pemanasan, inti, dan penutup itu terlaksana. Misalnya nih Kakak tidak bisa melakukan asesmennya secara langsung menjawab soal, silakan Kakak bikin misalnya asesmennya hanya menelaah atau menganalisis temannya saja, boleh, silakan. Jadi walaupun tidak secara langsung dia menjawab soal atau praktek satu-satu tuh karena terkendala waktu, tidak masalah Kak. Yang penting dalam pelaksanaannya 3 tahap tadi ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Misalnya intinya Kakak hanya prakteknya, mereka hanya praktek kegiatan misalnya dalam sepak bola nih, mereka hanya praktek bermain sepak bola saja. Itu saja yang Kakak terapkan dalam pembelajaran kemudian penutup. Tidak apa-apa Kak. Karena di dalam pembelajaran praktek itu kan berarti Kakak ada penanaman emosional, itu juga kerjasama akan menjadi penilaian asesmen tersendiri untuk peserta didik. Nah, jadi itu sudah termasuk dalam penilaian, Kak. oke, siap. Oke. Jadi misalnya nih sudah mengambil video nih tidak masalah Kak. Karena untuk pembelajaran ini ulun tekankan lagi untuk modul 1.6 ini kita membahas tentang perencanaan pembelajaran. Sedangkan nanti video pembelajaran Kakak itu akan dibahas tentang analisis pembelajaran yang sudah Kakak buat. Jadi video pembelajaran ini nanti akan dianalisis. Nanti pada tahap 2.6 Kakak akan upload ulang modul lagi. Akan tetapi modulnya sudah diperbaiki karena kita sudah belajar di 1.6 tentang perencanaan pembuatan pembelajaran sesuai dengan Big Design. Nah, begitu Kak. Jadi aman untuk saat ini. Silahkan dulu videonya nanti Kakak karena di tahap akhir nanti Kakak akan bikin ulang lagi video dengan modul ajar yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Oke. Ada lagi Oke, Kak? ya, ya, ya. Oke. Oke, kalau tidak. Terakhir untuk Oke, silakan. mengupload videonya tadi di modul berapa itu Kakak? Di satu 16C1 iya, 16C1 di bentar ulun 16C1 atau di mana Kakak? Bentar, ulun buka ya, ulun ini terkait kalau 1.6 itu pian mengupload modul, Kak? Modul, ya betul. Nggih, Terus? sudah, nggih, Oke. bentar ulun buka lagi, ulun lihatkan dulu.
Kemudian untuk buka dulu kalah karena ini pemberitahuannya hanya setelah di tanggal 8 Kak, bentar ulun buka. Tunggu waktu. Bentar. Satu titik 6 itu Yang nanti di di 2 Kak, satu 2. Nah di 2 nanti Kakak akan mengupload di 2 di ini di refleksi konsep dan keterampilan mengajar efektif. 2.1 Kak. Nah jadi di modul 2 nanti Kakak akan mengupload video pembelajaran. oh iya iya. Ya, nggih. Kalau 1.6 Kakak akan hanya upload modul, nanti di 2 Kakak akan upload ulang modul tapi sematkan dengan link video pembelajarannya. Ya, jadi setelah ini Kakak refleksi dulu tentang modul pembelajaran. Nanti setelah kita masuk di modul 2.1, nah kan 2.1 kita akan membahas tentang keterampilan mengajar. Nah, jadi di situ nanti Kakak akan menyematkan video pembelajaran. Iya iya siap. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, ini ya Kak ya. Ini yang untuk tugas, kakak-kakak akan bekerja secara mandiri menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama saya, kemudian mengunggah hasil perbaikan RPP. Nah, jadi di hari ini tadi kita sudah membahas ya Kak ya tentang pembuatan RPP berdasarkan Big Bang Design. Jadi silahkan Kakak perbaiki RPP yang sudah Kakak buat sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian nanti akan diupload pada 1.6 di C, yaitu tentang penguploadan modul ajar yang sudah kita pelajari. Nah, untuk video pembelajaran nanti Kakak akan mengupload di 2.1 di keterampilan mengajar. Jadi itu nanti selanjutnya ya Kak ya, tetapi sebelum mengupload video pembelajaran Kakak nanti akan mengunggah kembali video modul ajar yang sudah Kakak upload di 1.6 ini. Jadi nanti akan 2 kali mengupload modul ya Kak ya. Oke, Iya iya iya. terkait tentang tugas ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada sepertinya cukup ya Kak ya. Cukup. Nah, oke kalau cukup pada akhir sesi ini kakak-kakak sudah menyusun pembelajaran dengan Big Bang Design. Tentunya ulun harapkan apa yang sudah kita pelajari nanti kakak akan bisa menelaah kembali modul ajar atau rencana pembelajaran yang sudah kakak buat apakah sudah sesuai dengan Big Bang Design. Setidaknya kita tidak bisa membuat yang sempurna ya kakak-kakak ya, tapi paling tidak mendekati dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Artinya itu juga disesuaikan dengan kondisi, kita tidak bisa memaksa modul ajar kita ini sempurna. Satu lagi yang ulun ingatkan bahwa modul ajar tidak ada penulisannya secara baku. Pasti akan berbeda dari satu modul ajar yang lain dengan modul ajar yang satunya lagi. Nah, tentunya pada tahap pembuatan modul ajar kita berfokus atau berpatokan pada 3 komponen dulu yang akan menjadi pembuatan modul ajar, yaitu tentang tujuan, adanya asesmen dan juga adanya kegiatan pembelajaran. Sisanya silahkan kakak kembangkan sesuai dengan metode atau strategi apa yang kakak buat. Nah, dan pada saat ini kita membuat modul ajarnya sesuai dengan Big Bang Design yang sudah kita pelajari. Nah, begitu Kak. Oke, kayaknya untuk kegiatan ini sudah cukup ya Kak ya. Kita sudah lebih beberapa menit. Mohon maaf. Karena sudah selesai, maka kegiatan ini juga ulun akhiri. Silahkan nanti kakak-kakak untuk mengupload modul ajar. Hari ini batas waktunya. Kemudian nanti setelah mengupload modul ajar, kakak juga akan membuat refleksi refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan seperti biasa. Nah, dan untuk refleksi ini waktunya due date-nya tanggal 5 ya Kak ya. Jadi masih ada beberapa waktu untuk hari ini. Silakan Kakak menyelesaikan modul ajar dulu. Setelah selesai silakan nanti diupload, batas waktunya jam 23.59. Oke, karena sudah selesai ulun akhiri terima kasih untuk kegiatan hari ini dan ulun izin stop share. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mohon izin Kak Mas Nari untuk memimpin doa pada sesi akhir kita hari ini. Silakan Kak Mas Nari. Sebelum kita berakhir pada hari ini kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya Amin. pendidikan kita untuk yang masa akan datang. Mari kita sama-sama membacakan Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Mas Nari. Dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan Kak Mas Nari, maka berakhir pula lah kegiatan pada sesi siang hari ini. Nanti kita akan bertemu pada tanggal 9, 10, 11 ya Kak ya. Jadi kita nanti ada ketemu beberapa hari itu kayaknya daftarnya sebelum kita nanti ketemu di tanggal 13 secara tatap muka, kita akan bertemu secara tatap maya runtun di 3 hari tersebut, tanggal 9, 10, 11, dan itu juga JP-nya lumayan besar ya Kak ya. Di tanggal 9 itu hari Rabu, 10 hari Kamis, 11 hari Jumat, itu kita ketemunya 3 JP. Nah jadi lumayan. Jadi kalau memang mau kondisinya siang boleh, kalau mau kondisinya malam juga boleh. Nanti kita koordinasikan. Kalau misalnya kemarin kesepakatannya kita siang saja, siang. Tapi kalau misalnya siang masih banyak yang terkendala, kita bicarakan lagi ya Kak ya. Karena di siang kan ada yang berkegiatan macam-macam tuh. Jadi kita sinkronkan, kita sama-sama agar pembelajaran kita ini bisa kita maksimalkan sama-sama. Karena seperti hari ini ada beberapa teman-teman yang memang kondisinya berkegiatan di luar, dan ulun juga mengetahui bahwa jam ini memang sebenarnya sudah jam akhir mengajar, tapi biasanya kalau setelah selesai mengajar ada beberapa kegiatan atau ada hal-hal perlu yang kita selesaikan, baik itu ke dinas ataupun tugas-tugas yang lain. Jadi ulun harapkan kita bisa berkoordinasi, kemudian saling berbagi informasi jam mana nih yang bisa kita masuk sama-sama biar kita bisa off on kamera sama-sama juga. Begitu ya Kak ya. Oke, sebelum nanti tatap muka ketemu, mohon nanti untuk kakak-kakak kondisikan dengan pihak keluarganya masing-masing, karena untuk kegiatan tatap muka kita akan full sampai sore kegiatannya, dan dikondisikan keadaan kakak juga ya. Itu saja informasinya, selebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan sikap ataupun yang perbuatan yang tidak menyenangkan, itu tidak dilakukan disengaja, dan mohon maaf atas apa yang sudah dilakukan saat ini. Terima kasih. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, izin menghentikan rekamannya ya Kak ya. Ya. Oke.